Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Ferdinand Powa dengan NIM 1320222035. Hari ini saya akan membahas materi mengenai telekomunikasi yang telah saya buat. Adapun pembahasan pada kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, dasar jaringan telekomunikasi. Yang kedua, teknologi jaringan. Yang ketiga, telecommunication network. Dan yang terakhir, sistem komunikasi. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu dasar jaringan telekomunikasi. Ada 4 poin ya. Yang pertama itu, tujuan dasar dari jaringan telekomunikasi adalah untuk mengirimkan informasi dalam bentuk apapun dari seorang pengguna atau user kepada pengguna lain dalam bentuk jaringan. Poin kedua, para pengguna jaringan publik atau public network disebut pelanggan atau subscriber. Contoh jaringan publik adalah jaringan telepon. Ketiga, informasi dari pelanggan dapat berupa suara, data, gambar, dan lain-lain. Dan yang keempat, pelanggan dapat menggunakan teknologi jaringan yang berbeda-beda untuk mengakses jaringan telekomunikasi. Misalnya telepon tetap, fixed, ataupun telepon bergerak atau mobile seluler. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teknologi jaringan. Terdapat 3 teknologi yang minimal diperlukan untuk dapat berlangsungnya komunikasi melalui jaringan telekomunikasi. Yang pertama itu transmission, yang kedua itu switching, yang ketiga itu signaling. Kita langsung membahas masalah transmission. Transmission adalah proses pengangkutan informasi antar titik-titik dari suatu sistem atau jaringan. Dua aspek utama sistem transmisi, media atau medium transmisi dan teknik transmisi. Sistem transmisi menggunakan 4 media dasar untuk transfer informasi dari satu titik ke titik lain, yaitu 1. Kabel tembaga, misalnya pada line telepon dalam jaringan LAN. 2. Kabel serat optik, misalnya pada transmisi berkecepatan tinggi. Yang ketiga, gelombang radio, misalnya pada telepon seluler dan transmisi satelit. Dan yang keempat, optik ruang bebas atau free space optics, misalnya infrared remote controllers. Dapat dilihat, ini ada 4 gambar yang menunjukkan bahwa ada 4 media ini. Yang pertama kabel tembaga, kabel serat optik, gelombang radio, dan optik ruang bebas atau di sini infrared remote controls. Kita bahas yang switching. Switching adalah dapat diaturkan sebagai mekanisme penyambungan saluran input ke saluran output sehingga informasi atau trafik telekomunikasi dapat dialirkan dari pengirim ke penerima. Perangkat switching pada jaringan telepon berupa sentral atau exchange. Pada jaringan komunikasi data, perangkat switching dapat berupa switch ataupun router. Kita bahas signaling. Signaling adalah mekanisme yang memungkinkan entitas jaringan untuk membangun, memelihara, dan mengakhiri suatu koneksi atau session dalam jaringan. Dengan kata lain, signaling dapat diartikan sebagai bahasa komunikasi antar peralatan telekomunikasi. Contoh signaling pada jaringan telepon adalah dialing, yaitu pengiriman sinyal atau digit-digit tertentu oleh pelanggan pemanggil kepada sentral yang berisi informasi nomor telepon tujuan panggilan. Kita bahas tentang sekilas jaringan telekomunikasi. Ada 5, yaitu Basic Telecommunication Network, yang kedua Classification of Telecommunication Network, yang ketiga Various Telecommunication Network, yang keempat Network Management, dan yang terakhir Traffic Engineering. Kita lihat klasifikasi jaringan, ada bagannya di sini. Yang paling atas itu communication network, dia bercabang menjadi 2. Yang pertama switch communication network dan broadcast communication network. Kita bahas switch communication network terlebih dahulu. Terdapat 3 bagian lagi, yaitu yang pertama circuit switch communication network, yang kedua message switch communication network, dan ketiga packet switch communication network. Nah, di sini packet switch communication network dibagi lagi menjadi 2, yaitu datagram network, connectionals oriented, dan yang kedua virtual circuit network atau connection oriented. Broadcast versus switch network. Jaringan telekomunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan bagaimana sinyal ditransmisikan dan diterima.
Ada dua, broadcast dan switch. Broadcast network atau sinyal yang ditransmisikan oleh satu peralatan end user secara otomatis didengar oleh semua peralatan end user lainnya. Contoh, radio FM, AM, dan televisi. Switch network. Sinyal harus dirutekan melalui node jaringan atau di-switch ke rute yang diinginkan. Contoh, jaringan telepon. Dapat juga berbentuk hybrid. Ada dua. Tipe jaringan telekomunikasi ini merupakan gabungan dari broadcast dan switch network. Misalnya segmen LAN, Ethernet, broadcast dihubungkan dengan router. Di sini ada message switching. Bisa dilihat gambarnya. Itu awalnya intermediate switch device. Itu ada dua. Yang pertama adalah sender atau pengirim dan receiver dan penerima. Itu prosesnya di situ bisa dilihat ya. Yang pertama dari sender, itu pesannya message, itu dari store full message and then forward. Dia terus itu mengikuti anak panahnya sampai ke message yang di receiver atau penerima. Sebuah saklar bekerja pada pengalihan pesan. Pertama, menerima seluruh pesan dan buffer sampai ada sumber daya yang tersedia untuk mentransfernya ke hop berikutnya. Jika hop berikutnya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menampung pesan berukuran besar, pesan disimpan dan saklar menunggu. Dikenal juga dengan store and forward system. Contoh dari pembahasan tadi adalah jaringan telex. Topologi jaringan. Terdapat 5 buah bentuk topologi jaringan, yaitu bentuk star, mesh, ring, bus, dan tree. Dari bentuk-bentuk ini bisa dapat juga berbentuk hybrid atau gabungan dari dua atau lebih topologi tersebut. Misalnya star bergabung dengan ring, tree dengan bus, atau mesh dengan star, dan lain sebagainya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas jaringan telekomunikasi suara atau telepon konvensional. Selanjutnya, kita akan tinjau jaringan telekomunikasi yang lebih luas. Ditinjau dari kepemilikannya, jaringan telekomunikasi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu virtual private network dan public network. Virtual private network dalam era digital, komunikasi melalui jaringan komputer memegang peranan penting. Keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem melawan terhadap otorisasi tidak sah, modifikasi, atau perusakan, dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi. Virtual Private Network atau biasa disebut VPN adalah sebuah cara aman untuk mengakses local area network yang berada pada jangkauan tertentu dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi. Public Network. Public Network adalah jaringan yang dimiliki dan dikelola oleh operator jaringan telekomunikasi. Operator adalah badan usaha yang mempunyai lisensi untuk menyediakan layanan telekomunikasi secara komersial, dan biasanya itu adalah bisnis inti mereka. Setiap pelanggan dapat dihubungkan ke jaringan telekomunikasi publik jika dia memiliki peralatan yang cocok dan kontrak dengan operator jaringan. Contoh dari public network adalah telepon network, mobile telephone network, telex network, paging network, public data network, internet, ISDN, radio network, dan terakhir television network. Baik, kita membahas materi yang terakhir, yaitu sistem komunikasi pada radio. Yang pertama itu multiplexing dan demultiplexing. Multiplexing adalah mengirim lebih dari satu informasi melalui satu carrier. Informasi yang dikirim bisa ratusan atau ribuan secara bersama-sama memodulasi carrier. Di sini penerima dilakukan proses sebaliknya. Kita lanjut. Baseband equipment. Baseband adalah suatu tipe kanal frekuensi di mana transmisi data dilakukan hanya pada satu kanal saja. Nilai frekuensi baseband yang mengandung sinyal informasi memiliki frekuensi sangat rendah, hampir mendekati 0 Hz. Tetapi dari sinilah sinyal informasi dalam blok komunikasi dimulai. Di dalam blok baseband terdapat 3 macam aktivitas, yaitu 1. Konversi sinyal analog to digital. Yang kedua, error control atau proses error control di sini dilakukan dengan penambahan bit-bit bernama parity.
Fungsi parity di sini nanti akan digunakan pada penerima, di mana bit-bit informasi akan dicek kebenarannya melalui bit parity ini, yang kemudian akan dibenarkan bit-bit yang salahnya. Yang ketiga, pengkodean sinyal. Line coding adalah suatu proses transmisi sinyal diskrit, di mana deretan bit-bit digital tersebut akan direpresentasikan ke dalam bentuk sinyal dalam domain waktu dan amplitude. Yang ketiga dari sistem komunikasi radio adalah modulasi. Modulasi adalah penumpangan sinyal informasi atau pemodulasi yang frekuensinya lebih rendah ke dalam sinyal pembawa atau carrier yang berfrekuensi tinggi, sehingga informasi tadi dapat disampaikan. Tujuan modulasi. Adapun tujuan dari modulasi adalah 1. Meminimalisasi interferensi sinyal pada pengiriman informasi yang menggunakan frekuensi sama atau berdekatan. Yang kedua, di mana dimensi antena menjadi lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, sinyal termodulasi dapat dimultiplexing dan ditransmisikan via sebuah saluran transmisi. Proses modulasi terdiri dari dua jenis, yaitu 1. Modulasi analog adalah sinyal informasi ditumpangkan ke dalam sinyal analog carrier. Yang kedua, modulasi digital adalah sinyal informasi ditumpangkan ke dalam sinyal digital carrier. Terdapat beberapa jenis modulasi jaringan, yaitu yang pertama modulasi analog. Dan modulasi analog ini dibagi lagi jadi beberapa bagian, yaitu 1. Modulasi sinyal continuous waves. Yang kedua, amplitude modulation atau AM. Yang ketiga, modulasi sudut atau angle modulation. Yang keempat, phase modulation atau PM. Dan yang terakhir, frequency modulation atau FM. Adapun jenis yang kedua dari jenis modulasi tadi adalah modulasi pulsa. Modulasi pulsa hanya memiliki dua jenis, yaitu pulse amplitude modulation atau PAM. Yang kedua ada pulse width modulation. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.